Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Ibu. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita, Ibu akan mengambil absen Ananda terlebih dahulu. Dian Febriska. Hadir Bu. Andika. Hadir, Bu. Atika Rahma. Atika ada? Atika ada gangguan jaringan katanya Bu di grup tadi. Oke. Muhammad Noviardi. Hadir, Bu. Alivia Nelza. Hadir, Bu. Randi. Hadir, Bu. Riko Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Safira. Hadir Ibu. Oke, baik. Sepertinya Nanda Ibu hadir semua. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang membina pola hidup sehat. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu untuk membina pola hidup sehat Ananda Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulai diskusi pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah cuplikan video pembelajaran terlebih dahulu. Silakan Anda semua simak video pembelajaran ini sekitar beberapa menit. Ananda Fajri, tolong share screen videonya. Baik, Bu. Guys, supaya kita selalu sehat, maka kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa tuh? Yuk kita cari tahu. Halo guys, apa kabar nih? Aku harap kamu semua sehat-sehat aja ya. Kan kamu tahu sebagai remaja kamu harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai deh beranggapan bahwa penyakit akan datang waktu memasuki zaman old alias udah tua. Nah ini merupakan pemikiran yang salah guys. Karena penyakit tidak memandang siapa dan berapapun usianya. Makanya kamu harus membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Soalnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Emangnya pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, pola istirahat, kebersihan, dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Aku mau kasih beberapa bocoran nih. Gimana bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, kamu bisa tumbuh kuat, gak mudah sakit, dan cerdas. Hal pertama yang mempengaruhi pola hidup sehat adalah pola makan. Bisa dibilang nih ya, you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itulah cerminan diri kamu. Kalau rajin makan makanan bergizi, maka kamu akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau kamu malas makan makanan bergizi, ya kamu akan sering sakit. Sesimpel itu kan sebenarnya. Yang sulit itu mengubah kebiasaannya loh guys. Sebagaimana kita tahu, banyak orang sulit mengatur bahkan cenderung tidak memperhatikan pola makannya. Mereka masih sering makan makanan yang tidak bergizi seimbang seperti junk food atau makanan tinggi gula, garam dan lemak, namun rendah vitamin dan serat. Jika makanan tersebut sering dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan resiko terjadinya kelebihan berat badan dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Makanya, kamu harus mulai menerapkan pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Masih ingat kan? Makanlah beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai kebutuhan.
Kalau kamu menerapkannya secara teratur, aku yakin deh kamu bakalan sehat terus. Selanjutnya, kamu masih ingat kan pada pedoman gizi seimbang pilar kedua? Kamu juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit infeksi, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta selalu pakai alas kaki agar tidak kecacingan. Selain itu, kamu juga harus berperan aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Hei, kamu suka begadang nggak? Hayo ngaku. Kebiasaan tidur larut malam atau kurang tidur itu nggak baik loh guys buat kesehatan, terutama pada remaja. Karena proses pertumbuhan terjadi saat tidur. Oleh karena itu, remaja memerlukan tidur 6-8 jam sehari agar dapat tumbuh optimal dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Makanya, usahakan selalu mendapatkan waktu tidur yang cukup dan hindari kebiasaan tidur larut malam atau begadang agar tubuh selalu sehat dan segar. Emang kamu mau badan jadi lemas dan bawaannya ngantuk mulu sepanjang hari gara-gara begadang? Kalau aku sih nggak mau. Oh iya, selain tidur, tubuh juga memerlukan aktivitas lain yang nggak bikin stres dan pastinya merefresh kita kembali. Misalnya jalan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau melakukan hobi yang kamu suka. Selain itu, ada yang gak kalah penting juga nih. Kamu harus berolahraga agar kesehatanmu tetap terjaga. Lakukanlah olahraga 150 menit dalam seminggu. Bagaimana caranya untuk mencapai 150 menit dalam seminggu tersebut? Kamu bisa melakukan olahraga 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit setiap kali berolahraga. Atau 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit setiap kali berolahraga. Olahraganya bisa macam-macam ya guys. Kamu bisa bersepeda, berenang, futsal, badminton, ataupun lari. Eits, tapi jangan lari dari kenyataan ya. Nah, kalau kamu merasa malas keluar rumah karena takut panas dan nggak mau kena matahari, kamu bisa olahraga di rumah juga nih. Bisa sit up, push up, naik turun tangga, atau lompat tali. Nggak cuma menjaga kesehatan dan kebugaran, olahraga juga bisa bikin umur kita panjang, menurunkan resiko penyakit, meningkatkan kepadatan tulang, dan mempertahankan berat badan normal. Nah guys, jika kamu melakukan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta berolahraga secara teratur, maka akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Apa aja nih manfaatnya? Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit. Kedua, membuat pikiran lebih fresh dan tubuh lebih fit, sehingga membuat kita bersemangat. Ketiga, membuat tidur lebih berkualitas. Keempat, membuat penampilan menjadi lebih segar dan menarik, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan lebih produktif dalam beraktivitas. Kalau kamu sehat dan segar setiap hari, kamu pasti jadi lebih semangat deh belajarnya, ya kan? Nah, berbagai manfaat ini dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini loh, tapi hingga masa mendatang. Asal dilakukannya secara teratur. Jangan angin-anginan ya guys. Tahu kan angin-anginan itu apa? Itu loh yang benar-benar semangat, benar-benar lupa. Guys, sampai di sini dulu penjelasan aku kali ini. Nah, baik, itulah tadi cuplikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga Ananda paham dengan materi kita kali ini ya, yaitu membina pola hidup sehat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, dari video tadi ada yang tahu nggak apa pengertian membina pola hidup sehat itu? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Ananda Dian. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada dia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu pertanyaannya yaitu apakah pengertian dari pola hidup sehat itu. Nah, pola hidup sehat ini merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Dan kesehatan merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Tak hanya itu saja, menjaga pola hidup sehat bisa membuat seseorang terhindar dari segala macam penyakit dan virus, Bu. Nah, itulah mengapa penting untuk kita menjaga pola hidup sehat. Seperti itu, Bu. Dian, kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi benar ya, kesehatan itu merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitas kita semua,
agar berjalan dengan lancar. Jadi pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi dari kesehatan seseorang. Nah, dari cuplikan video tadi, Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam beberapa kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu ada Dian, ada Andika, dan ada Atika. Kelompok kedua itu ada Dea, Muhammad Noviardi, Alivia Nelza, dan kelompok ketiga itu ada Randi, Riko Saputra, Muhammad Fajri, dan Safira. Oke, jadi di kelompok yang pertama itu Ananda akan membahas manfaat membina pola hidup sehat. Kelompok 2 itu materinya perbandingan pola hidup sehat dengan pola hidup yang tidak sehat. Dan kelompok 3 itu langkah-langkah membina pola hidup sehat. Oke, jadi setelah kalian berdiskusi, Ananda semua berdiskusi, Ananda juga Ibu berikan tugas yaitu menciptakan sebuah project yaitu sebuah poster. Ananda bisa menggunakan aplikasi berupa aplikasi Canvas, PicsArt atau editor gambar lainnya. Nah, nanti setelah berdiskusi, setelah Ananda membuat proyek tersebut, Ananda akan menampilkannya di depan kelas dan menjelaskan apa maksud dari proyek atau poster yang Ananda buat tersebut. Baik, untuk tugas tersebut dan diskusi, Ibu beri waktu sekitar 30 menit, cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Silakan Ananda berdiskusi dan silakan mengerjakan proyek yang Ibu berikan tersebut. Oke, baik Ananda semua. Ibu rasa waktu untuk berdiskusi dan menciptakan sebuah proyek tersebut sudah cukup ya. Sudah 30 menit. Baik, sebelum kita menampilkan poster, Ibu meminta Ananda semua untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang telah Ibu bagi tadi. Baik, sekarang kelompok 1 silakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa perwakilan kelompok 1? Izin Dian. Iya, silakan Dian. Baik, terima kasih pada yang sudah memberi waktu ke kami menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi materi dari kelompok kami ialah manfaat membina pola hidup sehat. Nah, manfaat dari membina pola hidup sehat itu ada 5. Yang pertama itu adalah mengontrol berat badan. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan gaya hidup sehat ini ialah dapat membuat berat badan lebih terjaga. Nah, makanan yang dikontrol dan tidak sembarangan yang dimakan dapat menghindari asupan lemak, kolesterol, dan juga gula yang berlebihan. Dan juga olahraga teratur dan tidur yang cukup yang membantu kelancaran metabolisme tubuh dan juga membuat penyerapan gizi lebih maksimal terhadap tubuh kita. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan mood. Nah, manfaat kedua dari hidup sehat adalah dapat meningkatkan mood atau suasana hati kita menjadi lebih baik. Hasil studi yang dilansir dalam American Journal of Health Behavior menyatakan gaya hidup sehat merupakan gabungan dari pengaturan makanan yang lebih sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup dapat membuat otak dan juga tubuh jadi lebih sehat. Dan dampak baiknya, proses berpikir kita juga lebih lancar dan suasana hati kita menjadi lebih gembira. Dan yang ketiga ini adalah mencegah penyakit berbahaya. Pola hidup sehat yang benar juga dapat menghindarkan kita dari resiko terjangkit berbagai macam penyakit berbahaya. Tim kesehatan dari Mayo Clinic menjelaskan konsumsi makanan yang tepat akan membuat metabolisme dalam tubuh berjalan lebih maksimal dan tubuh akan menerima asupan gizi secara merata sehingga masing-masing dapat bekerja dengan baik.
Hasilnya, tubuh kita menjadi lebih sehat dan tak mudah mengalami berbagai macam penyakit berbahaya. Dan yang keempat, yaitu adalah meningkatkan energi. Aturan makan yang tepat dan sehat akan membantu peningkatan produksi energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jika hal tersebut diimbangi dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, dapat membantu memaksimalkan proses metabolisme dalam tubuh kita secara lebih optimal. Dan tubuh kita pun akan memiliki pasokan energi yang cukup untuk melangsungkan aktivitas sehari-hari. Dan manfaat yang kelima, yang terakhir ini ialah memperpanjang usia. Manfaat terakhir dari gaya hidup sehat dapat diketahui dari tingginya angka harapan hidup. American Council melakukan studi selama 8 tahun, dan studi ini melibatkan 13.000 orang yang mana berhasil membuktikan bahwa orang yang rutin melakukan jalan kaki setiap 30 menit dapat memperpanjang kesempatan mereka untuk hidup lebih lama. Dan jika hal itu diimbangi dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat dan istirahat yang cukup, maka proses regenerasi dan metabolisme sel menjadi lebih optimal. Tubuh kita pun menjadi lebih sehat dan tak mudah diserang oleh berbagai macam penyakit. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ana Nadian. Jadi banyak ya manfaat dari membina pola hidup sehat ini. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilannya yang akan menjelaskan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Alivia Nelza. Baiklah, perkenalkan nama saya Alivia Nelza, NIM 2020-178. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dari kelompok kami. Perbandingan pola hidup sehat dengan pola hidup tidak sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memerhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Tak hanya soal makanan, tetapi juga kebiasaan orang itu dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup. Pola hidup sehat yaitu seperti kurangnya memperhatikan asupan makan, sering bergadang, merokok, mengonsumsi alkohol, kurang aktif bergerak, kecanduan perangkat teknologi, hingga kurang mengkonsumsi air putih dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Baiklah, sekian dari penyampaian kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Baiklah, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 menyampaikan ya bahwa meminum air mineral atau air putih itu sangat penting ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Fajri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang langkah-langkah membina pola hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Langkah pertama menerapkan pola hidup sehat ialah mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. 2. Asupan gizi yang seimbang. Langkah-langkah menerapkan pola hidup sehat yang selanjutnya ialah memastikan tubuh mendapat asupan gizi yang seimbang setiap hari. Tentu saja hal ini berhubungan dengan makanan dan minuman apa saja yang dikonsumsi. 3. Rajin berolahraga. Langkah yang ketiga ialah rajin berolahraga. Aspek tersebut mutlak harus dilakukan karena mempunyai sejumlah manfaat baik yang bisa kamu dapatkan untuk kesehatan tubuh. Dalam berolahraga, tubuh dan tulang akan menjadi terbiasa untuk bergerak aktif. 4. Istirahatnya cukup. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk membiasakan pola hidup sehat ialah istirahat yang cukup.
Istirahat yang cukup di sini maksudnya adalah memiliki jam tidur yang ideal dan menghindari aktivitas lembur bisa membuat tubuh kelelahan. 5. Memelihara kebersihan lingkungan. Langkah terakhir yang harus dilakukan ialah memelihara kebersihan lingkungan. Hal ini penting karena lingkungan yang kotor nantinya akan menyebabkan timbulnya sumber-sumber penyakit dan virus, mulai penyakit kulit hingga penyakit pernapasan. Itulah mengapa selalu rajin membersihkan lingkungan dan mengatur ventilasi udara agar selalu mendapatkan udara dengan kualitas yang bersih. Itulah presentasi dari kelompok 2 dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok sudah menjelaskan. Itulah langkah-langkah tadi ya, langkah-langkah dalam membina pola hidup sehat. Selanjutnya, tadi kan Ibu memberikan tugas proyek kepada Ananda semua. Nah, sekarang silahkan Ananda menampilkan tugas proyek tersebut berupa poster tentang pola hidup sehat. Nah, untuk yang pertama itu kelompok 1, silakan jelaskan apa maksud atau makna dari poster tersebut. Silakan Baik, tampilkan. Bu. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Nah, baik Bu, ini adalah poster yang kami temukan dari kelompok 1. Ini adalah poster dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes Indonesia, dan ini digerakkan juga oleh organisasi Germas, Gerakan Masyarakat. Poster ini mengenai pola hidup sehat juga, yaitu sehat zaman now. Nah, yaitu yang pesan yang terkandung di dalamnya, yang pertama rajin melakukan aktivitas fisik, cek kesehatan kita secara rutin, mau ke dokter, ke rumah sakit, ataupun ke puskesmas terdekat, dan juga perbanyak makan buah dan sayur. Karena apa? Karena dengan memakan buah dan sayur, metabolisme di tubuh kita juga semakin lancar, karena ada vitamin dan juga kandungan-kandungan yang di dalam buah dan sayur yang sangat baik untuk tubuh kita. Dan juga dengan tidak merokok, karena dengan merokok dapat merusak paru-paru dan juga saraf yang ada di otak kita. Dan juga kelola yang terakhir ini ada kelola stres, karena dengan stres otomatis hidup kita juga tidak akan sehat. Begitu, Bu. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih Dian. Sangat menarik sekali ya tadi itu ada sehat zaman now. Di sana juga ada disebutkan kita tuh harus mengelola stres, bisa mengatur pola hidup sehat. Kelompok 2, silakan tampilkan proyeknya. Oke, Bu. Ini dia share screen, izin share screen bentar ya, Bu. Apakah udah kelihatan, Bu, share screen-nya? Bu, apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Baik, Bu, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang hidup sehat dan bersih, dan bisa kita lihat di poster ini, itu yang pertama kita rajin mencuci tangan, yang kedua selalu menggunakan masker, yang ketiga makan makanan sehat, yang keempat tidak merokok, yang kelima istirahat cukup, terus yang keenam rajin berolahraga. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang dapat kelompok 2 jelaskan, Bu. Ya, Kak. Terima kasih, Dea. Jadi gaya hidup sehat dari poster itu yaitu aktivitas fisik, gizi seimbang, tidak merokok, sama seperti tadi ya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan gizi di dalam tubuh kita agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3, silakan perwakilan kelompoknya menampilkan proyek poster tersebut.
Baik, Bu. Bentar, Bu. Oke. Apa sudah kelihatan, Bu? Sudah, Fajri. Oh, baiklah, ini merupakan poster dari kelompok 3 yang judul posternya itu hidup sehat dan bersih. Dari sehat dan bersih ini terdiri dari rajin mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker dan makanan-makanan sehat, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Kemudian tidak merokok, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Itulah poster dari kelompok 3 dan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Fajri. Sekali ya. Di sana posternya menjelaskan itu ada mencuci tangan, menggunakan masker, itu seperti kondisi seperti saat sekarang ini, yaitu pandemi ya. Kemudian makanan yang sehat, tidak merokok, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Berolahraga itu penting ya, Ananda. Oke, sangat menarik sekali ketiga proyek yang Ananda tampilkan ini. Ibu sangat memberikan apresiasi. Terima kasih ya. Baik, dari diskusi kita tadi, dari mulai awal sampai akhir, siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas ini? Izin untuk menyimpulkan, Bu. Silakan, Pak. Baiklah, kesimpulan yang saya tangkap dari materi pada kali ini yaitu pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitas berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, menjaga pola hidup sehat bisa membuat seseorang terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Itulah mengapa penting untuk menjaga pola hidup sehat. Demikian, Bu, itu kesimpulan dari saya, Bu. Baik, terima kasih Fajri. Benar sekali ya. Jadi Ananda semua harus menjaga pola hidup sehatnya ya. Tambahan dari Ibu yaitu pola hidup sehat tersebut bisa dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, mengatur waktu makan atau makan secara teratur, istirahat atau tidur yang cukup, olahraga secara teratur, hindari stres, banyak minum air putih, kemudian mengurangi konsumsi gula, dan yang penting itu tidak merokok, terutama untuk Ananda ibu yang laki-laki ya, jangan merokok ya. Kemudian tetap memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Nah, Ibu berharap semoga Ananda Ibu bisa untuk menerapkan perilaku hidup sehat atau membina pola hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.